apa ada Tanggal Jai, ini tentang virus corona ini ya. Umat Islam ini seakan-akan ditakut-takuti dengan virus-virus semacam ini ya. Sampai-sampai sholat Jumat di beberapa daerah diadakan dan bersalaman seakan-akan fobia, takut dan lain sebagainya ya. Dengan pemberitaan tidak tahu ada yang hoax atau enggak, dan bagaimana umat Islam ini menyikapi peristiwa-peristiwa semacam virus corona ini. Terima kasih ya. Sampai sekarang virus corona itu prosentasi ini pun masih kecil ya, bukan merendahkan, bukan mengecilkan, ya sekitar 3-4% lah, tapi di Indonesia sekitar 8%-an. Itu nisbat yang meninggal dari yang terinfeksi, ngoten nggih. Tapi kalau nisbat dengan jumlah 265 juta hanya kecil sekian persen, berapa sekian titik koma persen lah. Dan di dunia yang lintu itu masih sekitar 3%. Maksudnya sing meninggal, sing kenging musibah lalu meninggal dibanding kali sing waras iki sekitar 3%. Bahkan para pakar-pakar virus nggih hampir sedaya sepakat corona ini akibatnya ya sekitar 3%-an lah, lebih besar demam berdarah, lebih besar urutan ini memang ke-7 atau ke-8 ya, dari jantung, dari demam berdarah, dari napa malih TBC dan sebagainya. Kewajiban pemerintah untuk mempetakan, membuat sebuah mempetakan mana wilayah-wilayah ingkang zona merah, zona kuning, zona hijau, sehingga kita saged mumpun digebyak uyah niki lah semacam digebyak uyah semua. Kalau Jakarta memang hampir semua wilayahnya, tapi wong niku nisbat kali sing waras, sing sehat tasik jauh. Dan niki belum dihitung kesembuhan yang niki cuma sing berita sing kena. Memang cepatnya penularan ini sing wong-wong podo mendatangkan sebuah kecurigaan. Nah, tapi sudah ini kan melalui uji coba, percobaan. Ilmu kedokteran niku, ilmu medis niku memang ilmu uji coba, bukan sebuah kepastian. Lah kekhawatiran pemerintah ya wajar lah. Kelihatan Indonesia ini kan tidak berdiri sendiri, mesti ada penilaian negara-negara lintu. Apalagi disebutkan berdirinya setiap ada pilpres niki juga ikut campurnya negara lain. Niku sudah mboten ada rahasia lagi. Kula pernah disarankan untuk melihat ada perpecahan di tingkat elit angkatan, apa misalnya angkatan darat kali angkatan laut, perebutan kue lah istilahnya, tidak merata antara Polri kali AD. Ini zaman biyen Orde Baru kan TNI angkatan darat itu wis wah segalanya lah, stor temriku kabeh. Nah, begitu zaman Gus Dur Polri yang menjadi, sekarang urusannya Polri Sedoyo. Nah, itu timbul rasa kecemburuan. Kalau masalah kan ini bahaya kalau tidak segera. Nopo?
monggo kita ke Singapura manggi ada orang ini biasanya yang menentukan, termasuk Indonesia damai apa perang itu dia ikut menentukan sampai kayak ngoten. Itu jadi ketentuan kebijakan di sebuah negara termasuk Indonesia itu tidak lepas dari juga situasi di luar negeri. Dan negara Indonesia dikucilkan gara-gara dekne nekat, ya. Nah, akhirnya keluarlah keputusan menjaga jarak sampai kita sering dikai gambar ana wong salat niku. Sak soft mesti ini cukup, nggih, dikai jarak sak meter. Ya mali ini kok ajaran baru, ajarannya corona nih. Corona ini ternyata memberikan sebuah ajaran baru dalam peribadatan kita. Sakjane mboten perlu ngoten. Pokoknya kita husnudzon, kalau memang nyata orang ini terkena suspek, ya jangan ke masjid. Kanjeng Nabi natos melarang orang yang berpenyakit judam, berpenyakit menular lah, wis ndok salat ndok omahe. Itu harus jelas. Betul sakit kira-kira, nek kira-kira akhirnya suudzon terus gitu. Makanya ini kayak berjarak. Ini jangan-jangan suudzon. Padahal nek husnudzon terus hati anak indah dzannibi. Kan ngaten. Aku apa jare penyonone kaulaku. Niki mboten merendahkan hak, mboten merendahkan. Cuma kita ingin supaya sing dodo niki lho ati keimanan ini tidak berubah. Malah ini sebagai ujian teskis, untuk kita menghadapi masalah. Karena namanya penyakit pasti, wabah pasti berganti-ganti. Ngoten. Katakan ini selesai mangke ganti malih, mungkin lebih besar malih. Dan itu kita harus siap ngadepi memang masalah. Dan karena barang yang masih di dalam kaidah fikih, sesuatu yang masih kecil nilainya, anggaplah nadir dibanding secara persentase, ini ku dianggap masih belum. Tapi karena pemberitaan yang luar biasa, dan kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya malah koyok-koyok barang niki barang. Kehidupan di desa-desa, kampung-kampung tenang, tidak ada pembicaraan. Enggak. Ya kewajiban pemerintah mendeteksi mana daerah yang sudah kena, mana daerah yang baru disitulah diberikan. Ampun sing ya yang sebelum-belum itu diberi wawasan, diberikan sebuah penjelasan, ngoten, ojo masuk ke daerah sana, ojo masuk ke daerah. Niki kan buatan saya diminta jangan keluar rumah. Ya memang itu mungkin efektif. Ya, sehingga tidak ada penularan. Jadi nek ningali sifatnya corona itu ndak melayang-layang. Nggih, mboten kaya virus yang lain. Ya hanya kalau kita ketemu, bersentuhan itu ya perkiraan ngoten niku. Tapi itu pun di dalam diri kita ada antibodi, wonten penolakan sendiri. Gusti Allah pun nggih memberikan bekal dalam tubuh ini, ada kekebalan tubuh, imunnya tubuh. Jadi yang ada penyakit itu dalam 1 hari sampai seminggu ini terus serangan terus. Makin lama makin banyak imunnya ini. Terutama kita sering di rempah-rempah niku nggih. Vitamin C barang niku itu bisa untuk mengebalkan niki. Kalau 7 hari menang, imun ya tidak berfungsi, tidak berkutik si penyakit niku. Akhirnya ya sembuh. Dan banyaklah
Sing orang pertama kali ingkang diumumkan kali presiden 2 orang pun sembuh sakniki. Sembuh. Lah, yang meninggal itu ada kemungkinan penyakit campuran. Memang sebelumnya paru-paru ini merusak, terus ketambahan virus lah, virus kan nyerangi teng paru-paru, akhirnya dut nih ini meninggal dunia lah, meninggal dunia. Ada karena penyakit nintu tidak murni, mungkin murninya ya murni karena corona, ya itu paling berapa persen kecil. Justru yang lebih banyak ini mati ini karena ketakutan. Jadi ini ada virus anyar nih. Ada virus corona, ada virus ketakutan. Lah wong nek takut kan imunnya juga menurun. Nggih. Kan kata tiang sing karena takut akhirnya ya nggih drop jantungnya kambuh, penyakitnya macam-macam. Ya, tapi kita hormati segala upaya, nggih. Pokoknya kita hati-hati ini ojo kenemen ngoten. Ojo sampai suudzon teng batang. Suudzon ini bisa menghancurkan, ndak kalah kali wau niku. Kali ana apa? Yaminul Ghamus itu ya. Kalau kita suudzon terus ngeten ya kita justru husnudzon, wong iki sehat. Gusti Allah akan menjaga. Bahkan ada ulama saking Libanon, ngotot. Masjid itu justru tempatnya keamanan, keselamatan. Apapun yang membahayakan, masuk masjid selesai. Penyakit sembuhnya di masjid. Dan masjid memang kan ngatan mathabatau wa amna, tempat kembalinya hamba-hamba dan tempat keamanan. Ya Gusti Allah damel masjid-masjid saniki nggih bersih-bersih. Nggih. Jadi biasa yang terkenal masjid-masjid yang rodok jorok niku biasa orang-orang madhabnya madhab Hanafi, madhab niku memang kelihatan, tapi sakniki bersih-bersih lah. Kula natos teng RRT itu di daerah Xinjiang yang 85% muslimnya, masjidnya api-api, tapi ya tempat ini kurang, kebersihannya kurang begitu. Napa malih teng mrika biasa teko jaba munggah masjid gak dik weso niku pun biasa. Nah, kan madzhab Hanafi memang ringan ya. Sucinya najis tidak harus dicuci, kena sorot matahari ngoten pun kering suci. Ngoten. Antara lain itu beberapa. Nggih, kita sikapi dengan sebuah keprihatinan, banyak takarrub di mata Allah, istighfarlah berulang-ulang, muga-muga kulawan sedaya, keluarga kulawan sedaya, masyarakat Surabaya, masyarakat Indonesia segera diparingi obat dening Gusti Allah, nggih, sehat kabeh atas upaya-upaya wau. Pokoknya intine jangan berlebihan. Kita waspada, kita ikhtiar, tapi jangan berlebihan. Muga-muga memang ada isu virus ini sebuah rencana besar dari buatan lah, termasuk senjata biologi. Bahkan ini pun beredar filmnya, tapi kita mboten perlu percaya tentang film-film ngoten niku. Bahwa ini waktu ada event apa teng Wuhan, ada tentara Amerika yang ikut event olahraga ya. Terus dia memuntahkan apa liurnya atau ilerin KMBE. Nah ini dibawa di Amerika terus di pasar ya. Terus merebak ada yang ngoten niku ya. Terserah niku mboten kewajiban kita untuk neliti ngoten niku. Ada beredar ngoten niku. Sing sahih ya harus kita ikuti, yang hoak-hoak kita tinggalkan. Nggih, mekaten.